Saat aku riset tentang kelangkaan dari BBM dari perusahaan-perusahaan swasta di Indonesia, ada satu pertanyaan yang muncul di benak aku. Sebenarnya gimana sih kalau Pertamina kita bandingkan dengan perusahaan yang mirip sebenarnya yang ada di negara tetangga di Malaysia, dan kebetulan aku juga pernah tinggal selama 5 tahun di Malaysia gitu kan. Jadi aku penasaran nih, gimana ya kalau Pertamina kita bandingkan dengan Petronas. Kenapa itu valid untuk kita bandingkan? Karena sebenarnya mereka lumayan mirip, teman-teman. Kenapa? Satu, mereka itu sama-sama 100% dimiliki oleh negara. Dua-duanya, Pertamina dan Petronas. Dua-duanya juga sama-sama menjalankan BBM yang disubsidi oleh negara dan sama-sama distributor juga gitu ya. Jadi sebenarnya lumayan mirip gitu. Tapi ada yang ternyata pada saat aku riset itu hasilnya berbeda, yaitu profitnya atau keuntungannya. Kenapa tuh? Secara pendapatan, Pertamina dan Petronas sebenarnya nggak jauh beda. Jadi pendapatan Pertamina di tahun 2024 itu sekitar 75 miliar US dollar. Dan pendapatan Petronas itu sekitar 76 miliar US dollar. Jadi sebenarnya beda tipis lah secara pendapatan. Tapi secara keuntungan itu lumayan jauh, teman-teman. Pertamina keuntungannya itu sekitar 3 miliar US dollar di tahun 2024, dan Petronas itu keuntungannya 4 kali lipat lebih besar, yaitu sekitar 12,4 miliar US dollar. Kok bisa ini terjadi? Padahal kalau kita tahu, teman-teman, populasi di Indonesia itu jauh lebih besar. Kita ada sekitar 283 juta masyarakat yang kalau beli produk itu selalu cash, selalu kontan, gak pernah ngutang gitu kan. Dibandingin dengan Malaysia yang populasinya itu lebih kecil, mereka tuh cuma sekitar 34 juta populasinya. Tapi kok bisa perusahaan milik negara sama-sama perusahaan bahan bakar minyak gitu ya, Petronas untung 4 kali lebih besar dibandingin dengan Pertamina. Nah, dari hasil risetku, aku menemukan ada sekitar 5 poin kenapa Petronas itu sebenarnya untungnya bisa 4 kali lipat lebih besar dibandingin Pertamina. Yang pertama, sumber minyaknya gitu. Jadi mereka itu, ini data, aku nggak berhasil menemukan data ya, berapa persen mereka sebenarnya impor dan berapa persen mereka sebenarnya sumbernya itu dari kegiatan mereka sendiri gitu. Tapi yang bisa aku temukan adalah Petronas itu mereka bisa mendapatkan sumber minyak di sekitar 20 negara. Jadi dia investasinya banyak untuk gas minyak di negara-negara lain di sekitar 20 negara. Sedangkan Pertamina, investasi kita untuk memperbesar daya untuk dapat menyerap minyak dan gas itu hanya sekitar di 11 negara. Tapi lagi-lagi aku nggak bisa dapat data berapa persen mereka sebenarnya impor. Tapi kalau menurut Erick Thohir berkata bahwa kita nggak bisa menyamakan Petronas dengan Pertamina karena Pertamina itu masih banyak banget impornya gitu, beda sama Petronas. Cuma nggak ada datanya tuh di situ seberapa beda sih sebenarnya. Cuma kita bisa ambil kesimpulan lah. Kalau dari Erick Thohir kan dia memang orang yang memang benar-benar punya data, tahu lapangan. Jadi mungkin apa yang dia bilang menurutku bisa lah kita jadi acuan gitu, bahwa mungkin memang impor dari Pertamina itu jauh lebih besar dibandingin dengan Petronas. Alasan kedua, kenapa Petronas lebih untung? Karena fungsinya, teman-teman. Jadi Petronas itu bekerja seperti perusahaan swasta. Walaupun tujuannya sama-sama untuk memberikan keuntungan sebesar-besarnya yang akan diberikan kepada negara yang nantinya berkontribusi terhadap APBN yang akan digunakan untuk kelangsungan hidup rakyatnya. Tapi Petronas benar-benar fungsinya tuh benar-benar kayak swasta. Mereka bekerja seperti swasta, peraturannya, birokrasi di dalamnya, dan lain sebagainya. Sedangkan Pertamina itu beda karena mereka harus menjalankan banyak program-program dari pemerintah, banyak fungsi-fungsi kayak distribusi yang Pertamina harus lakukan. Dan seperti kita tahu, teman-teman, harga minyak itu sangat fluktuatif. Jadi harga minyak itu tergantung banget dengan kondisi global. Kalau misalkan kemarin tuh ya ada perang, sampai sekarang masih, antara Rusia dan Ukraina, itu harga minyak tiba-tiba tinggi banget gitu. Atau ada perang di Timur Tengah, itu harga minyak juga nanti bisa tinggi. Nah, dengan harga yang fluktuatif ini, akhirnya pemerintah atau melalui Pertamina gitu ya, saat kebanyakan mereka dari impor, itu jadi cost-nya mereka untuk bisa menyediakan bahan bakar itu tinggi banget. Sebenarnya mereka sama-sama menjalankan fungsi subsidi gitu, teman-teman kan, karena mereka sama-sama harus memberikan akses terhadap bahan bakar gitu di negaranya. Tapi
banyak banget kasus-kasus, dugaan korupsi yang terjadi di Pertamina gitu. Jadi aku dapat data dari websitenya BPK gitu ya, ditemukan dugaan, pembelian tanah yang kerugiannya kepada rakyat, yang perampokan terhadap rakyatnya itu mencapai 348 miliar. Ini pembelian tanah di Rasuna Epicentrum. Dan juga ada dugaan korupsi melalui PT Sinergi Asia Perkasa yang juga merugikan rakyat sekitar 27 miliar. Ini dugaan dan masih harus diselidiki lagi dan lain sebagainya. Tapi kita juga udah ngeliat ya kasus-kasus korupsi, terus kemarin juga ada dugaan pengoplosan gitu kan, sehingga memang kinerjanya itu tidak seperti swasta teman-teman. Karena kalau di swasta itu bener-bener strict banget ya, masalah korupsi, penyelewengan, wah itu bisa ditindak dengan sangat tegas gitu. Dan banyak banget dugaan-dugaan penyelewengan, kayak mulai pada saat mereka melakukan penyediaan barang, saat mereka mau sewa tanker, ada markup harga di situ, ada dugaan markup harga juga di sana. Saat mereka membangun kilang dan juga peralatan-peralatan migas lainnya. Nah, ketidakefisiensian ini juga mengakibatkan keuntungan mereka jadi semakin kecil, karena yang tadinya mungkin bisa untuk mencapai keuntungan akhirnya malah dinikmati oleh pihak-pihak tertentu dan gak jadi diberikan kepada rakyat. Ini suatu data yang aku temukan lumayan membagongkan, karena dominasi atau berapa banyak sih mereka berhasil mendominasi pasar, produknya itu berhasil mendominasi pasar. Pertamina itu dominasinya sekitar 90% di Indonesia teman-teman. Jadi 90% BBM itu dibeli dari Pertamina, dibeli dengan kontan. Harusnya dengan populasi kita yang hampir 283 juta, ini gede banget marketnya sebenarnya untuk Pertamina gitu ya. Kok bisa untungnya sekecil itu? Dibandingkan dengan Petronas, dominasi mereka di Malaysia itu hanya 50% teman-teman. Jadi dari 34 juta rakyat Malaysia, hanya 50% yang membeli BBM melalui Petronas. Sisanya dari mana? Ya sisanya dari perusahaan-perusahaan swasta. Jadi waktu aku kerja gitu ya di Malaysia, itu memang banyak banget perusahaan-perusahaan swasta lainnya. Ada Shell, ada BP, dan lain sebagainya. Dan mereka juga persebarannya lumayan merata, karena Petronas cuma menguasai 50%. 50%-nya itu swasta yang sebenarnya menguasai market gitu. Dan menurutku ini menarik ya untuk kita lihat, karena kadang-kadang kita ngerasa wah kita harus nih membeli produk dalam negeri, kadang-kadang persaingan produk dari asing tuh bisa juga buruk gitu. Tapi yang dibuktikan oleh Petronas saat mereka cuma menguasai 50% dari pasar, malah justru performa mereka lebih baik teman-teman. Kenapa? Pertanyaannya. Karena mereka cuma menguasai 50%, sisa dari produknya itu digunakan untuk ekspor ke luar negeri. Disitulah mereka mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Terus pertanyaannya, emang sebesar apa sih ekspornya? Nah, ini menarik nih. Ini adalah salah satu dari alasan keempat. Jadi ekspansi global gitu ya. Pertamina itu mereka lebih banyak untuk kerjasama di luar untuk mencari sumber minyak atau sumber gas gitu. Tapi eksistensi mereka di luar itu kalau yang aku riset baru ada di 11 negara. Sedangkan Petronas itu ada di lebih dari 100 negara di dunia teman-teman. Jadi bayangkan mereka cuma mendominasi 50% di pasar domestik, tapi pasar internasional mereka itu jauh lebih besar, dan karena itu ekspor jadi nggak harus disubsidi, keuntungannya lebih besar dari sana. Nah mungkin ini jadi salah satu yang bisa dilakukan juga gitu oleh Pertamina. Jadi buka aja persaingan ya, biarkanlah Shell dan BP secara bebas untuk bisa impor minyak mereka sendiri, biarkan mereka ikut membantu, ikut memberikan produk-produk yang baik untuk konsumen. Dan coba deh mungkin Pertamina bisa juga mengikuti jejak Petronas untuk fokus juga nih ekspansi ekspor keluar, yang sudah terbukti keuntungannya memang 4 kali lipat lebih besar dibandingin Pertamina. Yang kelima adalah inovasi. Jadi teman-teman, namanya bisnis itu kita harus selalu melakukan inovasi biar kita bisa terus terdepan gitu ya di market, biar produk kita bisa lebih baik, biar terus kita bisa terus menekan cost sehingga keuntungannya lebih besar. Dan inovasi itu biasanya memang budget yang dialokasikan untuk keuntungan jangka panjang. Jadi mungkin kita akan mengeluarkan investasi sekarang, tapi secara jangka panjang ini hasilnya akan bagus gitu. Inovasi dalam mencari sumber daya terbarukan gitu yang ada dari alam, Pertamina baru fokus ke geothermal. Sedangkan Petronas mereka tuh udah banyak fokusnya. Jadi dari mulai cahaya matahari atau solar,
Dan ini bagus banget teman-teman. Kenapa? Karena negara kita itu negara tropis yang berlimpah banget cahaya mataharinya ada sepanjang tahun. Aku yang saat ini berada di Denmark, tahu nggak? Ada beberapa dulu di apartemen aku itu yang di atasnya tuh udah dikasih solar panel. Dan yang keren dari situ apa? Jadi saat lagi ada matahari, dan Denmark ini negara yang dingin banget. Jadi mataharinya jarang, nggak kayak di Indonesia gitu ya, dan nggak sekuat di Indonesia. Cuma di beberapa hari saat mataharinya itu lagi kenceng, listrik apartemenku itu bisa gratis teman-teman. Jadi kita bisa ngelihat di aplikasi, kita lihat nih, wah matahari lagi tinggi nih, wah listrik lagi gratis, ayo kita nyuci baju, nyuci piring dan lain sebagainya gitu kan. Nah, ini harusnya juga bisa inovasi yang harusnya dilakukan juga gitu loh sama Pertamina. Cahaya matahari kita melimpah, dan tadi faktor yang udah aku terangkan bahwa harga minyak itu sangat fluktuatif tergantung dari kondisi global. Kalau ada perang, kalau ada apa, itu harga minyak bisa melambung. Harusnya kita juga udah mulai bisa menggunakan alam yang ada di Indonesia untuk bisa menghasilkan listrik-listrik yang terbarukan, yang udah ada, tinggal dibangun aja infrastrukturnya oleh pemerintah gitu. Petronas juga udah investasi ke hidrogen, air gitu kan. Dan yang ketiga juga terhadap angin. Dan aku lumayan kaget juga kalau mereka ternyata investasi juga terhadap angin. Karena kenapa? Karena kalau di Denmark ini sudah 50% energinya itu dihasilkan oleh angin gitu. Jadi dari wind gitu ya. Dan itu wajar karena memang negara ini anginnya kenceng banget dan sangat dingin. Jadi sesuai lah dengan kondisi geografisnya. Dan ternyata Petronas pun sudah berinvestasi terhadap angin. Karena mungkin kalau di negara-negara tropis kayak kita itu anginnya nggak terlalu kenceng sama seperti di negara-negara Eropa atau apalagi di Skandinavia yang dekat sama kutub gitu. Tapi mungkin itu ditaruh di puncak-puncak pegunungan, atau yang lagi populer banget di Eropa itu adalah di laut, di offshore, karena kan laut memang berangin banget gitu. Nah, mereka sudah melakukan investasi ini dari sekarang teman-teman, dan menurutku ini juga salah satu kebijakan yang baik karena semakin kita bisa menggunakan alam dan infrastrukturnya bisa dibangun dalam jangka panjang, semakin banyak listrik gratis atau listrik murah yang bisa dirasakan oleh masyarakat seperti yang sudah dilakukan oleh Petronas. Nah, teman-teman, jadi tadi aku udah menjelaskan ada 5 ya, mulai kenapa Petronas itu lebih untung, mulai dari sumber minyaknya, mulai dari fungsinya, dan mereka kualitas kerjanya itu memang benar-benar seperti swasta. Sedangkan di Pertamina, birokrasi, dugaan korupsi itu masih banyak terjadi. Yang ketiga juga secara dominasi pasar, dan ini lucunya Petronas tuh cuma 50% mendominasi pasar, tapi mereka strateginya tuh ekspor keluar gitu kan, dan ini yang belum berhasil dilakukan oleh Pertamina. Keempat juga secara eksistensi global, Petronas sudah hadir di lebih dari 100 negara dan Pertamina baru di sekitar 11 negara. Dan yang terakhir adalah inovasi, jadi ke energi terbarukan. Petronas udah banyak yang mereka lakukan dan mereka udah mendiversifikasi investasinya, nggak cuma ke angin doang atau solar doang, tapi juga hidrogen, sementara Pertamina itu masih di geothermal. Gitu teman-teman, itu menurutku. Sekarang gimana menurut kalian? Kenapa menurut kalian Petronas itu bisa lebih untung? Ada nggak kira-kira argumen yang belum aku sampaikan dan bisa kalian tambahkan?